Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebenarnya perkenalkan nama saya Muhammad Dafar Agata Kusuma dengan NIM G00259194 dari kelompok B4. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sistema kardiorespiratori. Nah, untuk di kasusnya sendiri, di sini ada anak laki-laki usia 4 tahun. Dia itu didiagnosis dengan tetralogi of Fallot. Kemudian untuk pertanyaannya yang pertama itu jelaskan sirkulasi dari fetal atau fetal circulation. Kemudian yang kedua, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Kemudian yang terakhir, jelaskan vaskularisasi arteri dan juga vena dari jantung. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan nomor 1, tadi di soal itu kan disebutkan bahwa sang anak itu didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Nah, apa sih itu sebenarnya tetralogy of Fallot? Jadi tetralogy of Fallot itu sendiri merupakan kombinasi dari 4 kelainan kongenital pada jantung. Nah, apa saja 4 kelainan itu? Yang pertama ada ventricular septal defect atau VSD, di mana dia ini kondisi terdapat lubang abnormal pada septum interventricularis, yaitu dinding pemisah antara bilik kiri dan juga bilik kanan dari jantung. Kemudian yang kedua ada pulmonary valve stenosis, di mana dia ini kelainan adanya penyempitan pada katup pulmonal. Nah, karena adanya penyempitan ini, dia itu jumlah darah yang mengalir dari jantung menuju ke paru-parunya itu menjadi berkurang. Kemudian yang ketiga itu ada dextroposisi aorta atau overriding aorta, di mana dia itu kondisi yang terjadi akibat pergeseran aorta ke arah kanan mengikuti lubang VSD atau ventricular septal defect yang telah terbentuk sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat itu ada right ventricular hypertrophy, di mana sesuai dengan namanya hypertrophy, dia itu kondisi penebalan otot pada ventrikel kanan atau bilik kanan. Nah, penebalan ini terjadi karena jantung bagian kanan harus dia itu bekerja terlalu keras atau bekerja terlalu berat, bekerja secara ekstra untuk memompa darah melewati katup yang menyempit. Yang tadi disebutkan bahwa terdapat katup yang menyempit yang pada akhirnya bisa menyebabkan terjadinya peristiwa gagal jantung. Nah, di kondisi ini dia itu kondisi dari 4 kelainan itu biasanya sering dikenal dengan istilah yang namanya blue baby syndrome. Kenapa? Karena rendahnya kadar oksigen di dalam darah akibat dari 4 kelainan kongenital itu tadi itu tuh menyebabkan kulit bayi itu terlihat kebiruan atau cyanosis karena rendahnya kadar oksigen di dalam darah. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan pertama, yaitu menjelaskan terkait dengan sirkulasi fetal atau fetal circulation. Nah, jadi untuk sirkulasi fetal, untuk alur peredaran darah atau sirkulasi pada janin, kalau fetal circulation itu yang pertama itu ada alur sirkulasi utama, di mana dia itu dimulai dari plasenta, tempat di mana darah itu kaya akan oksigen, nantinya masuk ke dalam tubuh janin melalui vena umbilicalis. Nah, dia itu yang pertama masuk ke dalam ductus venosus. Nah, dari vena umbilicalis, bagian besar darah itu nantinya yang kaya akan oksigen akan mengalir melalui ductus venosus. Kemudian melewati vena porta hepatica dan masuk ke vena cava inferior. Nah, selanjutnya darah akan masuk ke dalam atrium dextra. Nah, di sini sebagian besar darah atau sekitar 2/3 nantinya akan melewati foramen ovale yang kemudian akan menuju ke atrium sinistra. Nah, dari atrium sinistra itu tadi kan ada 2/3, nanti akan ada sepertiganya yang lain itu nanti masuknya ke ventriculus cordis dexter dan mengalir ke paru-paru atau pulmonal. Nah, kemudian dari ventriculus cordis sinister tadi, dia itu akan dipompa ke aorta, kemudian nantinya akan dialirkan ke seluruh tubuh atau sistemik ke seluruh tubuh. Nah, kemudian ada juga alur sirkulasi balik, di mana dari seluruh tubuh itu tadi, darah yang sedikit kandungan oksigen, yang miskin akan oksigen itu
dan juga kaya akan karbon dioksida atau banyak sekali kandungan karbon dioksidanya, itu akan dipompa kembali menuju ke jantung atau ke cor atau ke core melalui vena cava superior dan juga inferior. Nah, setelah itu nantinya akan masuk kembali ke dalam atrium dextra, kemudian diteruskan ke ventriculus cordis dexter sebelum nantinya masuk ke batang paru atau truncus pulmonal. Darah itu dialihkan melalui ductus arteriosus yang mana dia itu kaya akan karbon dioksida menuju ke aorta descensus. Nah, setelah dari aorta descensus nantinya akan kembali ke plasenta, mengalir ke arteri iliaca communis, kemudian diteruskan ke arteri umbilicalis, dan nantinya akan masuk ke plasenta untuk dibersihkan dan mendapatkan oksigen kembali di dalam darah. Nah, catatan sedikit, di sini itu terdapat 3 shunts atau pintasan utama dalam sirkulasi janin untuk memastikan darah kaya akan oksigen itu langsung mengalir ke organ vital, yaitu ductus venosus, foramen ovale, dan juga ductus arteriosus. Nah, masih terkait dengan sirkulasi dari fetal atau fetal circulation, di sini ada perbedaan sirkulasi fetal dan juga sirkulasi pasca kelahiran. Nah, yang pertama itu sirkulasi prenatal atau ketika fetal atau sebelum lahir. Sirkulasinya itu bergantung pada plasenta dan juga 3 struktur utama, yaitu ductus venosus, ductus arteriosus, dan juga foramen ovale. Nah, kemudian setelah bayi lahir, sirkulasi itu mengalami perubahan yang cukup drastis akibat dimulainya pernafasan dan juga pemotongan tali pusat. Nah, 3 struktur yang tadi itu mengalami penutupan dan juga berubah fungsi, di mana yang pertama foramen ovale itu menutup dan menjadi fossa ovalis, kemudian ductus arteriosus itu mengerut dan menjadi ligamentum arteriosum, kemudian selanjutnya ada ductus venosus, di mana dia itu menjadi ligamentum venosum, kemudian vena umbilicalis dia itu menutup dan juga menjadi ligamentum teres hepatis atau round ligament. Kemudian ada arteri umbilicalis, di mana sebagian besar dia itu menutup dan membentuk medial umbilical ligament. Nah, perubahan ini itu mengakibatkan sirkulasi darah berubah menjadi dua jalur yang terpisah sepenuhnya, di mana darah kotor itu dipompa ke paru-paru untuk nantinya dibersihkan dalam tanda kutip, atau darah yang kaya akan karbon dioksida itu nanti masuk ke dalam paru-paru untuk ditukar dengan darah yang kaya akan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen nantinya akan pompa ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya ada gangguan pada penutupan struktur fetal. Nah, di sini ada 2 gangguan. Pertama kita bahas terlebih dahulu yang patent ductus arteriosus, di mana kondisi itu terjadi akibat gagalnya perkembangan ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum setelah bayi lahir, seperti yang tadi sudah disampaikan ketika sudah lahir. Nah, akibatnya saluran yang menghubungkan arteri pulmonalis dan juga aorta ini tetap terbuka sehingga terjadi aliran darah yang tidak normal dari aorta kembali ke paru-paru. Nah, yang kedua itu ada patent foramen ovale, di mana ini terjadi akibat gagalnya perkembangan foramen ovale menjadi fossa ovalis, di mana foramen ovale itu yang seharusnya menutup setelah terjadi kelahiran itu malah tetap terbuka, sehingga memungkinkan darah itu terus mengalir di antara serambi kanan dan juga serambi kiri dari jantung. Nah, yang selanjutnya ada vaskularisasi dari jantung. Yang pertama kita akan membahas mengenai arteri. Jadi arteri itu awalnya dari aorta ascendens, di mana nantinya akan bercabang menjadi 2, menjadi arteri koronaria dextra dan juga arteri koronaria sinistra, kanan dan juga kiri. Nah, dari arteri koronaria dextra itu nanti bercabang lagi menjadi, yang pertama ada ramus nodus SA, kemudian yang kedua ada ramus marginalis dextra, dan yang terakhir ada ramus interventricularis posteriores atau PDA. Kemudian yang tadi arteri koronaria sinistra atau yang kiri, dia itu nantinya akan bercabang menjadi ramus interventricularis anterior atau LAD, yang nantinya akan menjadi rami laterales. Kemudian yang satunya menjadi ramus circumflexus, yang nantinya akan menjadi ramus marginalis sinistra. Nah, selanjutnya yaitu dari venanya.
Jadi mayoritas pembuluh darah vena pada jantung itu nanti akan bermuara terlebih dahulu ke satu saluran besar yaitu sinus coronarius sebelum akhirnya nanti mengalirkan darah menuju ke atrium dextrum. Nah, cabang-cabang vena yang masuk melalui jalur ini itu ada vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, posterior, kemudian ada juga vena oblique atria sinistra, dan juga vena posterior ventriculi sinistra. Nah, yang kedua itu ada jalur vena cordis minima. Selain yang tadi jalur dari sinus coronarius, ada juga terdapat pengecualian untuk pembuluh darah yang lebih kecil, yaitu vena cordis minimae, yang bermuara secara langsung ke atrium dextrum tanpa melalui sinus coronarius, melainkan melalui lubang-lubang kecil yang disebut foramina venarum cavarum. Nah, lanjut ke kasus yang kedua, di mana terjadi peradangan pada sinus maxillaris pada kasusnya. Kemudian ditanyakan yang pertama, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Kemudian sebutkan pembagian meatus nasi dan juga lubang muara dari masing-masing sinus. Dan yang terakhir, jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus-sinus yang lainnya. Nah, yang pertama mengenai sinus paranasal dan juga fungsinya. Jadi, di dalam tubuh itu terdapat 4 pasang sinus paranasal. Itu yang pertama ada sinus frontalis, di mana dia itu terletak di bagian dahi tepat di atas rongga mata. Kemudian ada sinus maxillaris, di mana dia ini merupakan yang terbesar dari keempat jenis sinus dan terletak di dalam tulang pipi di kedua sisi hidung. Kemudian ada sinus ethmoidalis atau ethmoidalis, di mana dia itu terletak lebih di dalam dan tepat di antara kedua mata dan juga di belakang pangkal hidung. Dan yang terakhir ada sinus sphenoidalis, di mana dia itu terletak di paling belakang jauh di dalam tulang baji atau os sphenoidal yang berada di dasar tengkorak. Nah, untuk fungsi-fungsinya ada beberapa fungsi yang berperan penting di dalam tubuh. Di antaranya yaitu seperti meringankan beban kepala, melembabkan dan menghangatkan udara, membantu suara beresonansi, dan juga sebagai sistem pertahanan dari tubuh itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada pembagian meatus nasi dan juga lubang muara dari masing-masing sinus. Nah, yang pertama itu ada infundibulum atau frontonasal duct, di mana dia itu di bagian depan terdapat saluran yang disebut dengan infundibulum. Nah, saluran ini dia itu mengalirkan cairan dari sinus frontalis dan juga anterior ethmoidal cells menuju ke rongga hidung. Kemudian yang kedua itu ada semilunar hiatus atau hiatus semilunaris, di mana dia itu pada bagian bawah dari infundibulum. Dia itu berbentuk celah yang nantinya sebagai tempat bermuara dari sinus maxillaris, tepatnya di dasar hiatus tersebut. Kemudian ada ethmoidal bulla, di mana di middle ethmoidal cells terletak muara yang lebih ke arah atas, yaitu pada tonjolan, yang mana tonjolannya itu disebut dengan ethmoidal bulla. Kemudian ada superior meatus, di mana dia ini posterior dari ethmoidal cells dan cairannya bermuara ke dinding lateral pada bagian superior meatus. Dan yang terakhir ada sphenoethmoidal recess, di mana terletak di paling belakang yaitu sinus sphenoidalis, di mana dia itu bermuara langsung pada celah sphenoethmoidal recess yang ditandai dengan warna biru. Nah, selanjutnya mengapa sinus maxillaris itu lebih sering mengalami sinusitis bila dibandingkan dengan sinus yang lain. Jadi sinus maxillaris itu sendiri merupakan jenis sinus pranasal yang paling sering mengalami peradangan atau sinusitis. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor anatomi dan juga fisiologi pada rongga tersebut. Di antaranya itu seperti yang pertama ada ostium atau letak muara yang dia itu berada di paling atas, di mana dia itu terletak di bagian atas atau superior medial dari rongga sinus, yang mana nantinya mengakibatkan sinus maxillaris itu harus mengalirkan lendir melawan gravitasi agar bisa keluar menuju meatus medius. Nah, jika terjadi pembengkakan, maka saluran ini akan mudah tertutup. Kemudian yang kedua itu dampak gravitasi itu sendiri, di mana karena
letak muaranya itu dia yang paling tinggi, maka cairan lendir dan juga sekret yang terkumpul di dalam sinus maksilaris itu cenderung mengendap di dasar rongga. Nah, jika terjadi sumbatan. Nah, kalau misalkan sudah terjadi sumbatan, nantinya dia itu bisa memicu infeksi dari bakteri. Kemudian ada juga akar gigi yang berdekatan, di mana dasar dari sinus maxillaris itu berbatasan langsung dengan akar gigi atas, terutama bagian molar dan juga premolar. Nah, dampaknya dia itu infeksi pada gigi seperti abses atau infeksi setelah pencabutan gigi itu dapat langsung menyebar ke dalam sinus maxillaris yang nantinya bisa menyebabkan sinusitis odontogenik. Dan yang terakhir, ukurannya yang besar. Jadi si sinus maxillaris itu merupakan sinus paranasal yang paling besar, sehingga area permukaan mukosanya itu juga dapat meradang lebih luas gitu. Karena ukurannya yang besar, jadi kan uh, permukaan mukosa yang dia itu bisa meradang itu juga menjadi lebih besar juga, lebih luas loh. Seperti itu. Baik, sekian video kali ini mengenai sistema kardiorespirasi. Terima kasih.